Allahumma salli wa sallim ala rasulih wa ala alihi astaghfirul azim wa ba'd. Bab sujud sahwi. Lalu sudah kita bahas pun yang mesti dapatkan atau dikerjakan bagi tiap sholli, orang yang mendirikan sholat di 4 tempat dalam rukun fi'li dari sholat yang didirikan. Itu sholat fardu maupun sholat sunnah selain fardu al-kifayah, yaitu tuma'nina. Pertama, di saat fi'lur ruku' ada di situ tuma'nina. Dan yang ketiga, fi'lus sujud ada dua kali sujud Ramadan. Dan yang terakhir antara dua sujud, antara sujud pertama dan kedua. Malam ini kita lanjut dengan bab yang baru, yaitu sujud as-sahwi. Mana di sini para ulama definisikan pertama, apa itu makna sahwu? Sahwu dari mufrad kalimat bahasa Arab saha su bahwan. As-sahwu menurut bahasa maknanya adalah apa? Yang dimaksud dalam pembahasan ini dikatakan musanniful kitab adalah kekurangan yang ada di dalam sholat. Ada maksud. Dilupa, artinya dia melakukan kekurangan yang berlangsung ketika dia mendirikan ibadah sholat. Itu definisinya sahwu menurut bahasa Arab. Di sisi bahasa, ya bahasa Arab. Ya. Sebagian ulama memberikan makna perbedaan antara sahwu dan nisyan. Kalau kita lihat tadi di kitab itu, makna sahwu secara bahasa adalah lupa. Kalau diartikan sahwu itu sendiri artinya lupa. Sahwu itu juga nisyan, karena lupa. Kalimatnya berbeda, kalimatnya tidak sama, artinya yang sama. Jika diterjemahkan. Sahwu bahasa Indonesianya apa? Artinya apa? Lupa. Nisyan
Artinya nisyan dalam bahasa Jawa kelupaan. Adakah kosakata bahasa Indonesia antara yang menyamai lupa? Apa? Ada yang tahu? Mungkin saya yang tidak tahu. Persamaan kata lupa. Ya, lupa sama lalai tidak sama. Kan saya tadi cek di kamus sama. Hilaf. Enggak. Kalau hilaf itu seperti ghaflah. Ada lalai. Ghafil lalai dia. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wailul lil musalli. Wailul lil musalli. Alladzina hum an salatihim sahun atau ghaflah. Sah. Nah, di situ Allah firmankan alladzina hum an salatihim ghaflah. Ya. Kalau ghaflah lalai. Tapi kalau sahu pak melalaikan. Bedanya di mana? Nah, di sini ya. Eh, Kalimatnya tidak sama, terjemahannya sama, tapi maknanya tidak sama, berbeda. Kalimatnya beda. Sahu, nisyan. Diartikan bahasa Indonesia, artinya sama. Wah, yang di luar kedengeran enggak? Jelaskah suaranya? Kalau kurang jelas, nggak maju sedikit. Ahlan wa sahlan. Haji, sehat kabar? Alhamdulillah. Insyaallah. Tapi Pak memaknai daripada dua kalimat ini dalam ilmu bahasa Arab, dalam pemaknaan para pakar fikih, para ulama ahli fikih pun tidak memaknainya dengan makna yang sama. Apa yang pertama? An-nisyan. Pertama lupa. Kedua sahu. Lupa juga. Tadi kan sudah kita bilang kalau artinya sama. Kan kalimatnya nggak sama. Maka kalau maknanya tidak sama. Apa bedanya arti dan makna? Kalau arti sebatas kalimat yang diartikan. Tapi kalau makna lebih dalam daripada kalimat yang diartikan. Ya. Yang bisa mencontohkan? Contoh arti dan makna. Hah? Nama anda siapa? Hah? Ridho. Artinya apa? Hah? Ridho artinya mananya tung masyhad yang memaknai, tergantung kita yang memaknainya. Kalau masyhadmu luas di dalam memaknai, maka akan semakin luas di pemberian dan terhadap apa yang kau saksikan. Hanya situ para ulama kita mengatakan al-madad ala gadril masyhad. Pemberian Allah itu tergantung berapa luas sudut pandang. Hafid. Apa artinya hafid? Yang tahu mana hafid? Terjaga, jaga, dijaga, menjaga.
dilindungi, terlindungi. Itu artinya. Mananya? Kau harus ya, sekarang kau menjaga diri yang tidak diridhoi Allah. Misal itu ridho, kau harus membuat dirimu selalu mendapat ridho Allah. Jadikan semua gerak mendatangkan ridhoan Allah. Diammu ridho, gerakan Allah. Seperti apa lagi contoh? Nama paman masdar. Masdar. Maknanya artinya masdar apa? Hmm? Itu dalam bahasa Arab kan? Terbit. Masdar itu dari kosakata sodara. Kalau artinya sodrun itu dada. Artinya sesuatu yang timbul. Semua yang tampil pasti posisinya di belakang apa di depan? Hah? Depan. Kalau dimaknai terbit, terbitnya di belakang apa di depan? Namanya terbit tuh naik apa turun? Ya. Masdar artinya ini tumpuan orang di masanya, di zamannya, tempat kembali, rujukan. Apa maksudnya? Ada mak. Ya. Wahakata. Liansa. Apa artinya? Liansa. Artinya? Hah? Liansa isim wala isim bukan Ustaz. Arabi wala ajam. Iya artinya nama bulan. Ya, orang yang dikasih nama Liansa. Maknanya kenapa nama bulan? Maknanya lahir kan. Betul begitu. Ada yang nama saudara Jul. Ya. Takmir Masjid Baitul Izzah. Lahir bulan apa? Hah? Bulan apa? Sesuai dengan nama maknanya dia lahir di bulan. Yang namanya Agustina. Apa dinamakan Agustina? Itu nama bulan. Dia bukan Ismil Arab ajam. Artinya apa? Ya bingung, nggak ada artinya, bukan Arab. Hah? Ajam. Kalau di Arab ada artinya, bisa diartikan. Tapi karena memang namanya ajam, artinya dengan bahasa daerah tersebut. Ya, batil ajam. Setiap ada orang namanya Sugi, Sugiantoro, ya, namanya Sugiantoro. Arabi wal ajam. Ya. Sugi apa artinya? Ah iya. Ya. Kalau bahasa Arabnya kaya apa? Gani, Dina, Ganiun, bukan tajirun. Tapi kita ini kan selalu nyebut orang tajir itu bukan kaya. Tajir itu dia memiliki usaha. Dia seorang pengusaha jar yang melakukan transaksi adanya negasi. Bahkan jar dan umumnya tujar itu tajir, bernego, pinter bernegosiasi.
Ngerti, paham jual beli. Ada barang yang dijual, ada pembeli yang beli. Tapi bukan artinya tajir itu kaya. Saya mau tanya, yang hadir, ada yang jual beli nggak kalian di sini? Ada yang berniaga? Kecil-kecilan aja. Usaha, ada enggak? Hah? Ada? Ahmad, dia jual beli udang kan? Saya. Kalau saya bilang inti kaya raya, masuk nggak? Diterima kan? Itu orang yang kaya raya, sesuai fakta, ya. Kenapa? Karena dia seorang tujar, bukan ghani, ya. Belum, belum walaupun dia kaya raya, tapi dia tidak bisa dibilang tajir, karena tajir maknanya siapapun yang bertransaksi, yang bernegosiasi, yang jual beli, ada yang sama tajir. Ya, ada kalanya dia seorang tujar, tapi dia tidak ghani, tidak kaya. Tapi pak mafhumnya kita, kalau udah dibilang, wih tajir nih orang, apa? Kaya. Nah, kalau dia tidak ngerti transaksi, tajir bagaimana kalau dia dapat warisan yang banyak? Mau dibilang dia tajir? Ya enggak bisa. Karena dia dapat warisan. Tapi kalau dikedepankan transaksi, negosiasi, ada barang, ada penjual, ada pembeli, tidak ngerti dia. Maka dia lebih cocok untuk dinisbatkan dengan kalimat, iya, ghani, bukan tajir. Ya. Dan ada kalanya orang itu tajir, tapi apakah dia sudah pasti ghani? Tuh, ya. Contohnya siapa? Saya, tadi saudara Rahman, ya. Saya tajir. Dia mau bilang, oh Habib tajir. Alhamdulillah memang saya tajir. Istri saya tajir. Saya bikin susu kurma, saya jual. Ada barang, ada pembeli, saya jual kurma. Apapun yang halal bisa saya jual, saya jual. Jual madu, Rahman jual udang, Alwi jual apa? Be? Kepiting, kepiting, hah? Hah? Kapah, apapun yang kita jual, tapi apa kita pas enggak kalau kita dinisbatkan kaya? Ya, kita nggak kaya, kita tujar. Kata, tentu kita kaya. Apa ente bilang sama orang yang jual pulsa, yang jual keuntungan kaki lima? Wih tajir. Kalau dia ngerti, nggak marah dia. Kalau dia kagak ngerti, maksudmu apa ngomong itu? Olok kah? Dia mau ngolok-ngolok aneh. Pengusaha. Ada mana tuh? Tijaroh. Apa arti tijaroh? Ada nggak zakat tijaroh? Zakat harta. Nah, dari tijaroh ada nggak? Ada zakat tijaroh. Apa tijaroh tuh? Artinya tijaroh apa? Zakat usaha. Kan gitu. Tapi apa semua yang tujar ini, yang tajir ini kaya? Walaupun dia pengusaha kecil, ya dikatakan tujar, tajir, apalah bahasa itu tajir, ya, karena dia melakukan transaksi. Tapi kalau dinisbatkan kaya, ya tergantung apa dia memang banyak hartanya, harta bendanya dengan sebab tijarohnya, nanti layak atau belum layak dia dinisbatkan untuk bilang ini turina. Mudah-mudahan kita kagak kaya dunia, kaya hati, kaya akhirat. Dan wada hakikat orang yang kaya bilang Imam Ghazali bukan karena duit,
Orang yang kaya itu naul geleb, kaya dia punya hati. Orang kaya harta benda tapi hati miskin. Sebab dari itu apa? Akhil bersedekah, bantu orang, harta dimakan sendiri. Ya. Tapi ada orang yang tak banyak harta benda, tapi dia kaya hatinya. Dermawan, bantu orang, senantiasa bersedekah, walaupun sedikit. Ya. Tidak pernah dia sangka sama orang, tak pernah dia didengki sama siapapun yang ada di sini. Tidak pernah dia on, tak pernah dia dendam, tak dia hasut. Karena kaya nih hakikat dapat, ya dapat hakikat makna manusia. Ya, hati ini, ya, kaya kan kita punya hati, insya Allah. Ya, kalau kita hidup pas-pasan apa adanya, tang sana sini. Ah, yang penting kita punya hati kaya daripada orang yang kaya. Keduanya, ya, kaya harta benda, tidak terguna dengannya, juga kaya hati terhadap orang yang ada. Bagian ulama mendefinisikan dan memaknai kaya itu, inti belum dibilang kaya kalau kekayaanmu kau makan sendiri, yang dinamakan engkau kaya bahagia, kaya roka, manakala kau punya harta benda orang bisa dirasakan orang yang sekitar. Kayamu bangun masjid, tanggamu kelaparan, gak pernah kita tahu. Yang rumah dari rumah orang kaya ini yang bangun masjid banyak, di mana tempat ada masjid ada dana. Tapi satu, dua, tiga rumah dari rumah tempat dia tinggal ada yang sehari makan kagak, yang untuk warung untuk makanan beras. Dia tidak tahu. Salam, kalau kau di satu rumah, ya, kita memberi makan orang yang kelaparan satu lugmah, bukan satu kali kenyang, ya. Satu lugmah itu satu kali kenyang. Kalau satu kenyang satu piring, oh piring, ya. Ini satu lugmah. Memberikan nafkah, mengenyangkan perut orang yang kelaparan satu kunyahan. Bilang Nabi SAW, afdal, lebih afdal daripada dia bangun 1000 masjidnya nih. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, bangun masjid, masjid Baitullah dibangun, kan bukan kaleng-kaleng masjid, bukan bangun rumah, bangun masjid. Bangun masjid itu ada standar minimal, karena yang bakal dimasukin ini banyak jemaahnya, ya. 100, 200, 300, syukur-syukur bisa 1000 orang masuk ke dalam masjid itu. Sekian kali sekian puluh. Apalagi kalau 2 tingkat. Dibangunlah itu 1000 masjid. Sama satu orang yang dikasih makan. Apalagi satu. Besar pahalanya dari ini. Ya timbangan yang Rasul ajarkan. Namanya memang nanti di zaman orang itu bangun tempat ibadah, tidak mikir siapa yang ada di sekitarnya, paparan, tak peduli. Apakah ini dinamakan orang kaya? Lalu bukan orang kaya, miskin, ya. Kalau dalam gambaran, maka di saat memiliki kemampuan, orang yang di sekitarnya mengkayakan hati kita, insya Allah. Jadi itu ya maknanya nisyan, sahu, artinya
lupa. Tapi kalau dimaknai di sini para ulama memaknai pertama nisyan. Nisyan ini lupa, sahu itu lupa, tapi maknanya tidak sama. Kalau nisyan, nisyanu syai' asli, itu yutajilal hifz min jadid. Memang betul-betul lupa dari asalnya. Sekiranya dibutuhkan ingatan yang baru lagi, baru dia ingat. Siapa itu contohnya? Apa contohnya yang dibutuhkan ingatan baru lagi? Satu penyakit tak usah. Orang seperti orang gila, itulah gambarannya. Apa contohnya, Sarana? Lupa terhadap sesuatu dari aslinya itu lupa dan butuh ingatan yang baru. Apa namanya? Itu maknanya lupa, maknanya nisyan. Lupa yang di makna daripada lupa nisyan, bukan lupa sahu. Dia harus butuh dengan sesuatu ingatan yang baru, baru dia ingat. Yakitkah itu namanya? Amnesia. Kalau amnesia bagaimana? Gambaran amnesia gimana, Pak? Itu ingatan baru kah? Memori baru kah butuh? Wah, kemudian bagaimana cara dia mengingatkan biar ingat lagi itu memorinya itu harus diingatkan kembali kah? Apa harus bakal ingat dia kalau diingatkan kembali? Ada nisyan, namanya lupa. Mungkin efeknya lebih fatal daripada sahu maknanya. Nah, kalau makna sahu itu sendiri, ya tidak butuh dengan ingatan yang baru, tidak perlu dengan sesuatu ingatan yang baru, tidak membutuhkan itu. Sekali dia ingat, oh langsung ingat. Ya lupa. Ya. Saya tahukah rumahnya Fulan? Siapa Fulan? Fulan. Ahmad misalnya. Karena dia dulu pernah, ya, tapi karena lama dia nggak ke sana, akhirnya dia lupa. Nah, lupanya ini tidak perlu harus diantar lagi ke rumah yang dia pernah datangi sehingga dia baru teringat. Ya. Cukup dia dikasih diingatkan sedikit rumahnya Fulan, siapa misalnya rumahnya Muhammad. Muhammad ada yang ada bikin pengajian di daerah Bengkok. Oh, tahu dia lagi. Gak perlu harus dia yang lupa ini tadi dibawa lagi dulu ke rumah Muhammad baru ingatannya. Oh, kalau ini mah tahu ana gitu nah. Tapi harus dibawa dulu ke lokasi. Sama yang tadi gambarannya ada yang rumahnya itu di Sebengkok, misalnya di rumahnya di belakang gang ada Raut Bengkok, Rangan Waru ada gang kecil mah ada majelis. Ana ingat. Oh, Muhammad anaknya Habib Syarif. Langsung dia kalau yang tadi gambar ini namanya sahu. Kalau yang pertama tadi lupa nisyan, tuh orang harus dibawa dulu ke sini. Ya udah pernah kemarin minggu lalu ke sini tapi lupa. Ngingatinya bagaimana? Harus dibawa lagi dia ke. Oh, kalau ini mah ingat anak minggu lalu udah ke sini padahal yang sahu ini 10 tahun yang lalu pernah ke sini, ya. Atau 1 tahun yang lalu pernah dia ke sini. Tapi karena lama dia tidak ke sini, ketika diingatkan arahnya kasih langsung dia connect, langsung kembali. Itu namanya sahu. Beda mananya ya, antara nisyan dengan sahu walaupun arti sama. La ilaha illallah. Nah, sahu ini di dalam ibadah sholat ada namanya sujud sahu. Sujud lupa maksudnya tadi. Ya, sujud lupa apa? Jika kita melakukan dari salah satu perkara atau sebab-sebab, ya, ini disebutkan 4 ya.
Empat penyebab orang itu sujud sahwi. Ketika kita melakukan salah satu dari sebab empat ini, dan cabang-cabang rantingnya nanti dijelaskan, maka disunnahkan kita untuk sujud sahwi. Nah, hukumnya sujud sahwi itu sunnah. Nah, ala ijma sama mensunnahkan sujud sahwi. Berarti ada kalanya hukum sujud sahwi itu wajib. Nah, kapan hukum sujud sahwi wajib? Yaitu sujudnya makmum mengikuti imam. Nah, imam ente sujud, ente makmum, itu sholat berjamaah sahwi wajib ya, melakukan sebab sujud sahwi. Ya, imamnya Pak Kunut saya dalam madhab Syafi'i betul. Nah ya, kita bicara madhab yang lain. Meninggalkan baan nah tidak sujud sahwi dia. Mamsun dan salam. Alamin. Allahu Akbar. Dia makmum melupakan imam. Kenapa ini ikut sujud? Oleh dalam kondisi seperti itu maka engkau sebagai makmum wajib juga ikut. Karena kalau ente enggak ikut sujud sahwi batal sholat makmum. Karena wajib sudah hukumnya. Siapa yang wajib sujud sahwi? Makmum untuk makmum. Karena tugasnya makmum dan makmum. Sahabat kalau ente dengan makmum sendiri sebagai makmum namun farid diri sendiri bukan berjamaah. Makmum wajib ikut imam. Imam kagak wajib. Namanya imam itu diikutin, taatin. Itu imam. Kalau imamnya salah, tegur. Siapa yang negur? Makmum. Selagi dia tidak salah, wajib diikutin untuk imam. Dalam atau di imam rakyat wajib kita sebagai rakyat ikut. Lagi tidak ada berpaling dari hukum. Oh, ada di situ. Qala fa amrul syariah. Imam di dalam rumah tangga wajib atas istri, anak. Siapa? Kepala rumah tangganya suami. Suami kagak ada, anak untuk samanya taat sama ibunya. Selagi tidak mengarah kepada masalah syariat. Kalau udah ada itu ya nggak wajib. Nggak ada. Hatta di dalam sholat wajib kita makmum ikut. Kalau kagak batal sholat makmum, bukan batal sholat imam. Dalam kondisi ini satu wajib, wajib. Nabi alaihi salatu wassalam itu
bukan sekali dua kali. Dalam kitab ini disebutkan Nabi pernah 5 kali kan sah, ya. Bahasan panjang bab sahwi. Salam salam syarah Rom. Mereka yang mewajibkan, ya, mereka yang ba'dal ada taslim, qabla taslim, sahwinya, wasujud. Ada mabahas tawil, pembahasan panjang, ya, dengan berbagai macam pandangan empat mazhab yang dibicarakan. Yang pertama, syak fi adadi rakaat. Nabi pernah ragu di hitungan ar-rakaah. Paling atas tuh dua. Hitungan rakaat Rasul itu pernah ragu. Ragunya di mana? Di 3 atau di 4? Ragu di 3 dan di 4. Sama di yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi pernah berdiri dari 2 rakaat tanpa melakukan tasyahud awal. Tasyahud ada berapa? Hah? 2. Nabi lupa rakaat tanpa melakukan. Yang ketiga, umaratan salam min rakaatain, baru 2 rakaat dilakukan Rasul langsung salam. Nah, ini sholat rubaiyah, sholat 4 rakaat. Qur'an besar. Rakaat Rasul salam. Berapa itu? Yang keempat, marratan salam min salat rakaat, baru rakaat ketiga salam. Ini baru 2 rakaat salam. Pernah Nabi di rakaat ketiga salam, tapi sholatnya rubaiyah 4 rakaat, bukan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib betul aja 3 rakaat ini di sholat ruh. Yang terakhir, yang kelima, umaratan syak fi rakaatin, ragunya di sholat 4 rakaat rubaiyah juga, tapi ragu 4. Paham tuh? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, rawahul Muslim. Sahih rawahul Muslim. Qala Rasul sallam idza syaka ahadukum fi salati lam yadri kam shalla thalathan am arba'an bal yadrasyak wal yabin ala mastaiqan ma yasjud sajdatain qabla yusallim. Jika seorang yang mendirikan sholat ragu, kata Rasulullah, salah satu di antara mereka lagi sholat ragu, apakah aneh sholat ini 3 rakaat atau 4?
Apa yang dilakukan ketika ragu? Kita lihat dulu ragunya di nominal 3 atau 4. Yang kau ragukan ini 3 atau 4. Lihat sholatnya dulu. Oh, sholatnya 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Wana sholat isya. Ragu. Nah, 3 atau ini rakaat 3 atau rakaat 4 ya. Sholatnya kan 4 rakaat. Waliat rahusyak. Langkan ragu. Sang Nabi. Waliyabin ala mastaigan. Keyakinan. Gimana? Maksudnya bagaimana? Langkan ragu. Ambil keyakinan. Ambil yang paling sedikit. Yakinkan dirimu yang ketiga atau 4. Ambil 3. Tamam? Jangan ente yakin ke 4. Kalau ente yakin ke 4, takutnya nanti ya, ya. Ambil yang 3. Walaupun nanti ternyata di luar kelupaan 4, ya. Tapi ini kan lupa, namanya lupa. Jadi di dalam sholat. Lain kalau lupa di dalam sholat, ingat di luar sholat. Ada pembahasan. Tapi solusinya di sinilah fungsinya. Tsumma yasjud sajdatain. Kebelahan, kebelahan. Sebelum ente salam kata sholat dan sujud 2 kali. Kalau sholatnya 3 atau 4 ragunya. Fa'ingkana salah khamsan. Sekarang dihitungan 4. Lumayan nih. Tetap sholatnya sholat zuhur atau isya juga. 4 atau rakaat. Beda nggak sama yang pertama saya contohkan? Kalau ragunya 3 atau 4, ambil yang paling nanti dengan sujud sahwi menyebut. Kalau ragunya 4 atau 5, ambilnya mana? Ambilnya mana? Ambilnya 5. Ambilnya yang 5. Jadi ente nggak nambah 6. Paham? Ambil yakin ente 4. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatu. Genepin udah. Genepin 4. Hilangkan 5-nya itu ragu. Tamam. Fa in kana shalla tamaman kanat targhiman lisyaiton. Nanti sebelum salam tetap ya 2 rakaat sujud sahwi. Itulah fungsinya sujud sahwi. Kalau ternyata yang inti genapkan itu 4, inti yakin keempat, ternyata 5, itu dihapus 5. Kalau yang inti ambil yakin tadi 3, ternyata betul 4, maka kekurangan dari sahwi yang makan. Nah, ketika sempurna itu engkau dapatkan dengan apa? Dengan 2 sujud sahwi tadi. Sempurnaannya dapat. Ya. Tergiman di syaitan. Kesel banget setan. Tongkol banget. Apa? Ya yang menyebabkan inti was-was. Ya penyebab inti was-was ragu. Ya alihkan pikiran inti waktu bagi sholat. Akhirnya inti keempat. Siapa penyebabnya? Setan lah. Ya. Makanya kata Nabi, hilangkan, tinggalkan tuh ragu. Ambil yakin. Lihat nominal 3, 4, ambil 3. 4, 5, ambil 4.
Dengan sujud sahwi itulah nanti kalau memang ada kelebihan dia yang mengurangi, dia yang menutup. Kalau ada kekurangan dia yang menutupin kekurangan tadi si sujud sahwi ini tadi. Ya, tergambar ya, tidak paham nggak? Dan yang pertama kali bertanya dari apa yang dialami dan didapatkan Rasul seperti salam di rakaat kedua, kemudian apa namanya, ya bukan dikatakan lupa, hasya Allah. Muhammad itu adalah orang yang paling kategori sempurna, ini tidak ada cacat, tidak ada cacat. Seandainya masih ada cacat, ada cacat, itu tadi nama makan dan kamil ada Rasulullah SAW saja itu bahasanya apa tadi yang dialami. Jadi sebab, jadikan sebab terjadi dengan Rasulullah itu ahkam hukum-hukum yang berkaitan, harus ada, harus ada fa'ilnya, harus ada fa'il, harus ada yang yang apa namanya, yang melakukan, contohkan, ya. Nggak bisa ndak dengan babnya bab, oh mana bisa kita hukum itu bab hadis, bukan nanti kisahnya itu. Nah, ya. Atau syariat seperti itu. Hukum Islam, Islam ini, syariat Islam itu tidak datang dengan, oh dia harus ada wujud, ada yang tampak, harus ada yang ditampilkan, ya. Tentang suara malaikat akan kalian, oh sama kalian kita mau kalian sholat, kalau sholatnya seperti itu, mana sosok sih, kan bisa seperti itu. Harus ada tak yang dilihat, harus dari yang membawa syariat, karena bersumber dari beliau lah hukum ini, maka dari beliau juga semua itu harus tampil. Paham nggak? Ya, bukan berarti Rasul lupa pelupa, ya. Walaupun di sebagian sabda Nabi beliau mengatakan, ini nasi aku lupa, aku dilupakan, pun aku dilupakan, bukan aku lupa. Itu terbentuk kesatuan karena beliau adalah tauladan, contohnya yang sumber dari semua hukum. Walaupun di dalam dalam apa namanya, dalam kacamata kita ini adalah perbuatan lupa, bukan berarti dari top pilihan Allah itu lupa, bahkan sama Allah biar jadi hukum. Seperti itulah kejadian ketika yang dialami oleh Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, eh, Abbas bin Abi Thalib, Abu Thalib, eh, dan beberapa sahabat, keluarga sahabat, saat memandikan, menguburkan jenazah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selesai sudah proses pemakaman, para pentakziah udah pada sebagian keluar, datang kembali Fatih Zahra,
bertanya, ya Anas, tadi itu depan makam Anas bin Malik, membantu sama Rasul tahun yang paling terpukul dengan jalanan waktu. Jadi masih berat untuk melepaskan kasihnya saat di situ. Terus datang Fatimah, lihat ada Anas dan Fatimah kenal Malik, keluar masuk baru apa terus belanjanya. Nah, ya Anas, antahil ala Rasul. Fatimah Zahra bertanya, wahai Anas, namanya tega kalian, eh tega banget kalian meletakkan tanah di atas jasad. Kok bisa kalian? Kuat kalian ya meletakkan tanah. Di masa hidup kalian memandang wajahnya, apa ngangkat suara aja nggak berani. Kok sekarang kalian bisa sanggup meletakkan tanah? Namanya tanah kotor. Ya, kemudian diletakkan di hari jasad paling sucinya jasad dari makhluk ciptaan Allah. Kok bisa tega mengeluarkan itu? Jadi nangis anak, ya, ya Fatimah, wahai putri Rasul, kalau seandainya apa yang kami lakukan itu dalam keadaan kami sadar, tak bakal kami mampu. Siapa yang mampu melakukan ini, kata kata Anas bin Malik. Siapa yang mampu melakukan perkara ini, menyiraminya dengan air saat dimandikan, kemudian meletakkannya di dalam tanah, kemudian melemparkan atau meletakkan tanah di atas jasad pada jasad beliau, kecuali saat itu jadi ingatan kami diangkat. Jadi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya sahabat yang seperti itu aja, apa namanya, diperlakukan seperti itu sama Allah, bagaimana Nabi Muhammad pilihannya? Mungkinkah ada kelupaan atau tempat pelupa pada beliau? Hasya. Sallallahu alaihi wasallam. Melainkan itu karena beliau adalah sumbernya, mata airnya, ilmu dan hukum, maka mesti itu melalui beliau. Tapi bukan berarti apa lain beliau itu dilupakan Allah, ya terbentuk satu hukum. Itu lihat nih, waktu melihat Rasul bersalam saat maka tahun pertama lalu Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan Nabi di dalam riwayat sempat bersandar di tangga mimbarnya, dari Syarif, mihrab. Salam, Nabi bersandar di tangga mimbarnya. Abu Bakar wa Umar bin Affan ada di, tapi tak ban tani tani bahasa makna ta'adub. Oh, nanya aja nggak? Kenapa? Karena mereka itu tidak pernah melihat celah cacat kekurangan pada diri. Tidak mereka dapat begitu sempurnanya apa yang ada dari Nabi, zahiran wa batinan, itu tidak ada celah untuk mereka itu bertanya, memberanikan diri. Satu sahabat gelarnya itu namanya Abdullah, ada termasuk sahabat ada ada bayat malain malain, oh jadi sama sahabat yang jasadnya meninggal, Nabi langsung yang gali tanahnya, Nabi langsung yang memotong jasad, Nabi langsung yang letakkan dalam, Nabi langsung yang memakamkan, doakan, dan Nabi nangis
berani akan saksi kalau dia adalah orang yang aku maka ridho Allah beliaden. Dia yang bertanya, yang berani tanya amat. Ya. Ada tafsir yang kedua dari kejadian tersebut. Kenapa para sahabat di saat itu tidak berani bertanya? Eh, karena Rasul masih di tengah mereka. Rasul di tengah mereka. Maaf ini saya agak panjang ceritanya karena memang di situ biar kita tahu apa sebab sujud sahwi ini. Apa namanya? Sinbad hadisnya sah di dalam kejadian yang dialami Rasul. Terbentuk satu sujud sahwi yang akan kita bahas. Atau saya potong saya langsung kita masuk ke inti bingung penasaran. Akhirnya ini sahabat mana tadi? Hah? Jenazah ya. Tidak ada yang berada di tengah. Kenapa Rasul berada di tengah mereka? Ketika itu, maksudnya ketika Rasul masih berada di tengah-tengah mereka, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Seperti apa? Turun wahyu yang menghapus yang tadi 4 menjadi 2. Mungkin nggak terjadi. Mungkin. Ya, karena nabinya Rasul utusannya masih hidup. Seperti kiblat. Sebelum menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah di Makkahul Mukarramah, kemana kiblat orang yang musolli? Palestina. Di salat apa itu berubah kiblat? Al-Zuhur. Waktu ada riwayat al-Asr. Di rakaat keberapa? Rakaatain. Dua rakaat ngadep ke Palestina, dua rakaat lagi ngadep ke Ka'bah. Makanya di sana ada namanya masjid memuliakan kalian. Itu masjid kiblaten itu tadinya menghadap ke Palestina. Sebelum turun firman Allah yang mengharuskan ubah arah kiblat ke Ka'bah. Jadi karena nabinya masih ada, kemungkinan itu bisa terjadi. Makanya sahabat nggak berani. Di sisi lain mereka tidak pernah melihat celah kekurangan pada sosok yang mereka ta'zimi, yang mereka muliakan, gurunya mereka, kekasih mereka Habibur Rahman. Di sisi lain kemungkinan wahyu turun. Yang tadi 4 sekarang mansuh. Artinya dihapus menjadi 2. Atau yang tadi 4 tiada menjadi 6, 8, 10, 12. Bisa saja kemungkinan-kemungkinan tersebut terjadi. Tapi tidak seperti itu. Ya. Karena memang ini dasarnya untuk menimbulkan terbentuknya satu hukum. Maka satu sahabat kata, apa pertanyaan mereka? Allah, ini banyak itu yang dapat dari kejadian sujud sahwi ini. Jadi terbentuknya hukum sahwi. Kalau beliau dan bertanya, ya Rasulullah, agasarta sholat, am annaka sahu. Wahai utusan Allah, kau meringkas kosor. Kan 4, 2 salam. Kau mengkosor meringkas sholat, atau engkau lupa. Itu Nabi sudah bersandar di tangga. Nabi bertanya, tanya balik maksudnya. Coba. Kalau as-sadaqa yadin, as-sadaqa qabalan. Apakah betul katakan Nurdin? Lalu jawab, na'am. Wayat au ma'u. Tidak ngomong na'am dan syaratkan dengan kepala. Ngomong aja mereka tuh tak mau. Di dalam riwayat akan jawab na'am.
Sekarang hukum bicara dalam sholat, dari situ tafsir. Itu terbentuk banyak hukum. Bukan saja masalah dibalul apa namanya menutupi kekurangan dari sholat yang dikerjakan karena sujud sahwi yang dilakukan, tapi di situ ada peristiwa apa namanya hanya jawab bicara dalam sholat itu di antara perkara yang mubtilat yang batalkan. Satu huruf sengaja engkau ucapkan di dalam sholat wafihi makna betul satu di huruf misalnya fa. Huruf fa itu kalau seandainya ada makna yang tidak ada maslahat di dalam sholat dengan itu apa terus atau misalnya apapun huruf dari huruf hijaiyah atau di luar huruf hijaiyah tapi memiliki makna. Satu huruf dalam bahasa Indonesia memiliki makna apa? Ada yang tahu? Kasih saya contoh satu huruf aja. Bahasa Indonesia satu tapi ada makna. Apa? Ada yang tahu? Masih kuliah di dalam ibu-ibunya, adik-adiknya. Atau yang ada ahli bahasa di sini. Adakah? Lapar. Apa bahasa Indonesia-nya? Satu huruf yang adakah? Bahasa Madura lah. Satu huruf. Ada bahasa Madura. Qi misalnya kalau bahasa Arab tuh qi. Qi itu maknanya minal wiqayah. Itu lagi sholat, sengaja ngomong. Qi, batal sholat itu. Satu huruf. Tapi kejadian yang dialami oleh sahabat dan Nabi, adakah satu huruf? Kalimat itu bukan lagi huruf. Ya? Kalimat. Makanya di situ para ulama kita dalam mazhab Syafi'i berbicara di dalam sholat ya, 4 kalimat, tapi tidak sengaja. Nah, sengaja ini maksudnya lu sahu. Ada yang mengatakan 6 kalimat. Ya, mayutil. Tidak, Pak. Tapi kalau seandainya lebih dari itu, batal. Kalau tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, walaupun satu huruf bermakna, langsung, Pak, batal. Ya, sama. Banyak ilmu yang didapetin ini dari sejarah kehidupan Nabi ini. Ya. Baik itu yang apa namanya hukum yang berkaitan dengan ibadah, sholat dan ibadah-ibadah yang lain, hatta fil jihad dan lain sebagainya. Di Ramadan, puasa Ramadan tentang hukum apa namanya al-kafaratul uzma, 3 yang ditertibkan bagi mereka yang berhubungan suami istri di siang Ramadan dalam keadaan sengaja. Nah, itu kan kejadian di zamannya Rasul. Maka terbentuk itu sah jadi hukum. Semua yang terjadi, semua yang kita dapatin tidak terbentuk kecuali dari sumbernya. Sumbernya apa? Yang mendatangkan syariat. Wasilahnya apa yang diberikan ya, di atas muka bumi. Dari semua wasilah yang Allah tunjukkan, dan afdol dan paling alam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada Dzuliyadain. Akhirnya Nabi apa lakukan? Setelah mereka memberikan jawaban na'am, diri Nabi. Takbir lagi yang ketiga. Takbir yang ketiga. Ya. Salam Nabi 2 kali. Dari situ, nah kan hukumnya disunahkan dalam adab.
Ya, dari kejadian itu. Jadi habis tidak langsung salam Nabi. Baik, bacaan tasyahud akhir, sujud. Habis sujud 2 kali, langsung Nabi salam. Ya, sampai di situ. Dan tempatnya sujud sahwi itu di tasyahud akhir sebelum salam. Wa yafutu bis salam illa fi hala wahid. Fayakunu ba'da salam bitalat syur. Kalau seandainya orang sujud sahwi setelah salam, maka tidak disunahkan lagi dia sujud sahwi. Dia ada melakukan perkara sebab-sebab yang disunahkan dia sujud sahwi. Tapi lupa dia sujud sahwi, keburu dia salam. Nah, sunnah nggak dia balik lagi? Nah, hilang sudah sahwi. Tidak disunahkan lagi. Karena dia udah keluar dari sholatnya. Ya, kecuali boleh dengan 3 syarat. Walaupun setelah salam. Dan ketika itu terjadi, ketika syarat ini terpenuhi, maka salam yang diucapkan itu tidak dianggap. Paham? Apa yang pertama syaratnya? Hendaknya dia salam. Waktu dia salam itu dalam keadaan dia lupa juga. Dia lupa kalau seandainya di salam itu dia tuh ada sujud sahwi. Dia mau sujud sahwi. Tapi dia salam. Nah salam ini lupa. Kalau kelupaan, tidak apa-apa dia balik. Salamnya itu nggak dianggap. Itu kalau dia mau. Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anaknya ada sujud sahwi. Dalam hati ngomong. Tapi keburu salam. Anak ini kelupaan ini salam nih. Pak. Maka salam itu menjadi tidak dianggap. Nanti masih di dalam posisi baru syarat pertama. Yang kedua, dia harus memenuhi 3 syarat. Ini tadi syarat pertama. La yatulul fasl baina salam wa sujud urfan. Hendaknya antara salam yang diucapkannya tadi dengan sujud yang mau dia lakukan setelah salam dia lupa tadi, salam yang lupa, itu tidak terlalu jauh jaraknya, tidak terlalu lama. Itu syarat kedua. Jarak tidak terlalu lama. Berapa jaraknya? Kan pertanyaan di kalau sudah di dalam kalimat dalam pembahasan ada kalimat uruf, urufan, mana kita artikan dulu. Uruf itu artinya yang diketahui, sesuatu yang diketahui. Makna globalnya umumnya orang mengetahui dan saya kasih contoh. Ini lebih dominan di masak di dapur. Pakai apa namanya alat waktu microwave, oven, ya kan kata ahli apa namanya kang masak tuh ya chip apa chip chip ya lah tobak kalau bahasa Arab repot banget. Kata si tobak ini bilang, oh ini ibu ini lagi masak kue kue ini misalnya. Berarti timernya ini harus jangan kurang jangan lebih kalau seandainya apa namanya kue lezat banyak kue lezat. Nah, jangan lebih dari 10 menit ibu ya timernya ini kalau kurang atau menit wah jadi amburadul. Oh iya pasanglah timer 10 menit ya
Udah selesai, ting bunyi menit. Bilang si chef tadi, tobak ini tadi, jangan didiamkan langsung kalau udah bunyi ini ting, cepet kenain suhu udara. Gak usah dikipasin, suhu udara normal aja. Karena kalau seandainya Anda diamkan itu di dalam ovennya tadi, maka ya tadi dari kue nikmat menjadi amburadul. Rasanya kah atau teksturnya dan lain sebagainya. Yang menyalakan microwave, kamar mandi. Mandi dulu mungkin. Pastinya mandi, mandi kaki sama sama anduk-andukan nih. Wow, saking asik mandi. Bahkan berkaraokean sama tower nih. Baca peleng. Dari 10 menit menjadi 15 menit. Baru dia keluarkan itu dari, ternyata betul. Hasil dari kue nikmat menjadi ambo. Nah, pertanyaannya, jarak antara menit yang ditentukan ke 15 itu sisa lebih berapa? Kelebihan berapa menit? 5 menit. Coba kita hukumin 5 menit kelamaan atau sedang atau biasa saja atau sebentar. Hmm? Umumnya yang menilai ini jangan satu dua orang. Karena maksimal itu kue jadinya 10 menit. 10 menit langsung dikeluarin. Ini 10 menit udah selesai pemasakan tapi 5 menit bertahan di dalam suhu sisa panas tadi. Dalam keadaan 5 menit. Sampai hancur itu kue amburadul jadi. Yang kita tanyakan tuh 5 menit itu dihukumi kelamaan atau ibu-ibu lebih paham nih, kelamaan atau tidak kelamaan atau sedang-sedang tuh Bu? Itu syarat kedua kalau mau sujud telah memenuhi syarat pertama. Salam tadi lupa antara salam dia dengan sujud harus jaraknya tidak boleh terlalu lama. Nah, jarak terlalu lama ini berapa jaraknya itu? Saya kasih gambaran tadi. Ya. Mungkin itu habis salam. Jadi kalau habis sholat dia lakukan sesuatu lagi. Jarak antara inti salam sama yang dikerjakan lama atau enggak? Berarti kalau dengarnya berapa jaraknya? Tidak lamanya. Kira-kira itu namanya. Saya di sini bilang lah ya baina orang tidak menilai menghukumi kelamaan. Oh enggak, belum kelamaan. Boleh aja langsung tuh. Jadi memenuhi syarat kedua. Yang ketiga, la yatra'u fil shalah. Ketika ente habis salam, ente tidak melakukan perkara yang membatalkan kentut, buang angin misalnya, atau bersentuhan sama istri kalau dia sholat berjamaah, ya. Atau ya bicara yang sengaja lebih daripada yang ditentukan dari perkara yang membatalkan sholat dalam bab bicara. Tidak boleh melakukan perkara yang membatalkan. Kalau itu terjadi, kalau itu tidak terjadi, berarti memenuhi dia 3 syarat. Maka boleh dia langsung susah sahwi. Tangan yang sampai di sini. Sebelum kita masuk bab bab sebabnya masih teknik apa namanya, apa sebab jadi sahwi, apa tambahan ya, apa namanya,
sahwi baru taklil dal dal ke pola au pola indah pola di ibaratnya kita tuh kalau punya kain ada bolong untuk biarin diapain tuh bolong tambal ada sujud sahwi dia punya sholat pak kunut atau sengaja kagak kunut empat tasyahud pertama misalnya berarti sholat itu sempurna enggak atau dikatakan ada bolong ada celahnya ada bolong ada kekurangannya maka sujud sahwi yang menambal itu fungsinya sujud Allahu a'lam memberikan kita pemahaman dan menjadikan kita orang-orang yang oh Allah di dalam menjalankan ini ya Rabbal alamin. Mau ditanyakan? Pasca. Tahu. Tahu. Sebab dari karena kita dapat apa saya belum lanjut ya bab daripada dunia yang mendapatkan luar biasa kali malam hari 8 apa hadis banget ketika kekhawatiran para sahabat sama Umar bin Khattab ada mobil harga cahaya kali maka ada tahun belum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau dia mau hijrah ke Nabi atau dia sudah hijrah dan kita harus bar kita lihat kalau nahan belengguan sama Nabi nah, yang pertama komanya di dalam kedua komanya di saat Quran terlepas apa itu aku Allah faktor untuk
Ainda Fajar, Padang Fajar, kalau kalian buat satu kali hatam ya, minggu, kalau nah, 30 minggu berapa bulan dua? 30 minggu, berapa bulan? Bulan kan 4, kalau 3 bagi 4 ya, berapa? 30 minggu berapa bulan yang kuat matematika? Nah, mana apalagi bab kalian bagian puasa ini bab sama dengan berapa? 2 bulan. Bulan. 30 minggu itu 7 bulan. Betul nggak? Hah? 4 minggu sebulan. 30 minggu berapa bulan? 7 bulan setengah. Udah hatam Al-Quran. Ya? 30 juz dapetin dalam satu, berarti dan 1 tahun 2 kali hatam. Tahun setengah itu 2 kali hatam. Coba lihat inti yang dulu saat ini ya, Al-Quran. Ada yang membuat saya kalau Al-Quran ada yang masih tidak, nanti ada waktu perang puasa yang mereka di alam barzahnya dengan kiriman hadiah Quran dan Quran dari anak masih ya. Kalau memang ente sendiri satu hari ente dapat 1 juta hari, kurang tambah apa-apa, kalau koordinasi aja karena udah ada pahala. Oh Muhammad Muhammad ahlullah, orang yang anu kan ahlu itu artinya keluarga, ahlul Quran keluarga Al-Quran. Hum ahlullah wa khassatu, mereka termasuk keluar dimasukkan ke dalam keluarga Allah secara khusus. Orang yang baca Al-Quran di bumi itu sebagaimana malaikat orang ahlu sama penduduk langit melihat bumi ini yang baca Al-Quran, seperti kita penduduk bumi melihat indahnya langit itu malam hari ketika banyak bintang. Seperti itu mereka penduduk langit melihat pembaca Al-Quran di bumi. Seperti kita melihat langit di malam hari penuh dengan bintang. Dah, kita penduduk ini lihat mereka yang sujud akhir doa dalam hati. Jadi hukum kata
membatalkan sholat? Yang boleh diijharkan dalam hari tarawih keluar dan yang itu memang kan sholat tarawih man sholat tapi kan memang hadis maka wajib harus engkau keraskan suaranya di dalam sholat ini. Tahu? Kalau seandainya main dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Arab orang hadis lain dari bahasa Arab ya, bahasa Tarakan, bahasa daerah, oh, 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 di sujud di dalam sholat ngomong begitu batal ya langsung ya. Itu dianggap bicara bahasa bahasanya bahasa Arab. Nah, apa ini? Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Yang terlupa nol garisnya waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tarawih Tarawih, Ramadan tadi iya, maksudnya. tarawih yang satu rakaat baru salam apa kamu ada nggak kamu jadi akhirnya saya semua tahu salam kamu Terus kamu apa yang terjadi tadi? bubar tarawih buat Oh, udah bubar tarawih, tarawih tinggal tambah lagi. Kan baru 8 menit saja. Ya, kita tambah dulu. Wah, nggak apa-apa. Tahu sama salahnya itu pelaksanaan, melupa, rokaat salam, dan tidak mau kamu kenapa tidak dikasih tahunya waktu? Jadi mestinya, mestinya waktu. Jangan diingat setelah selesai bubar tarawih. Ya, anggap kita yang pantas. Dia karena tarawihnya 8 rakaat, maka baru 6. Nah, satunya dianggap gugur. Salat tarawih kan 2 rakaat, 1 rakaat salam. Ada makmum yang tahu, bukan ditegur atau diingetin. Ditegur dan diingetinnya pun setelah tarawihnya bubar.
kan tepatnya ada sekian imam ini tadi ya. Kalau imamnya bersikeras dengan pendiriannya dan keyakinannya ada orang rasa dua, padahal satu lihat ukuran makmum ada berapa orang, ukurnya makmum satu dan dua empat banyak yang negur, maka pengukur makmum. Kalau imamnya tetap maka wajib tarik. Kalau imam makmumnya ikut imam, makmumnya ikut batal. Makmum yakin walaupun satu orang, satu makmum yakin imamnya kurang satu rakaat, yang lain tidak tahu, mungkin kan kemana-mana atau tahu tidak mau negur, tapi satu yang memberanikan. Subhanallah, dibilang imam dengan pendiriannya yakin kalau dia dua, yang makmum pendiriannya yakin kalau dia satu, ya maka makmum niat muka. Kalau seandainya dia ngikutin dengan penuh dengan keyakinan yang ada pada diri, akan membatalkan. Kalau begitu ukurannya saat itu, bukan saat terlalu lama. Dan nanti dia tambah kalau 20 saat. Apakah mau ditanyakan? Luar yang mau ditanyakan? Ya Rabbu ya Karimu, Ya Hayyu ya Qayyumu, Ya Man bina rahimu, wa fadluhu amimu, Ya sami'a du'ai, wa rafi'a samai, Ya dhal atal hattani, wal judi wal ihsani, أصلح لنا سريرا ونور البصيرا وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب واكشف الكروب واكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جئت أتمم بما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت
به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول بلساني ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا نعم نرأي الخلائق وللورى ننافي يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تكسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكاء ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما ترزقي كل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون أقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تكشى المصطفى الحق تعالى والمفاء بكتاب فيه الناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابح الكفار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله
وفي شان لا إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وكرامة الفاتحة وعجزة الفاتحة وما أنزل عليه الفاتحة سبب الخير تجعل من خير آخر دعوانا لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.